Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi di gambar ini itu menunjukkan 3 balok yang saling terhubung dengan seutas tali tak bermassa. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, maka tentukan besarnya tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C. Berarti tegangan tali di sini ya. Nah, ini kita tulis sebagai tegangan tali yang pertama gitu ya. Jadi T1, ini T1. Kemudian ini antara yang menghubungkan balok B dan A itu adalah T2. Kita tulis kayak gini. Ya, ini adalah tegangan talinya. Oke, kemudian kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakan. Jadi diketahui dari soal itu sebenarnya hanya massanya aja ya. Jadi tidak diketahui hal-hal yang lain. MA-nya adalah 3 kg. Kemudian MB atau massa B adalah ini 4 kg. Lalu massa C-nya adalah 5 kg. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C. Ditanyakan itu adalah tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C itu adalah T1 ya. Berarti kita yang ingin diketahui adalah T1. Oke, kita mulai pengerjaannya. Kita abaikan dulu yang sebelah sini. Kita akan tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini sudah diketahui ya, sudah ditentukan juga oleh kita tadi. Kalau T2 itu arahnya seperti ini ya. Jadi arah tegangan tali itu selalu berlawanan. Kalau ini ke atas gitu ya, ini ke kiri, ini ke atas, ini ke kanan kayak gitu. Ini T2, ini T1, ini T2, ini T1. Kemudian di sini kan A dan C itu bergantung ya pada tali. Kemudian di sini karena A dan C itu bermassa, maka akan ada gaya berat yang arahnya itu ke bawah. Jadi ini adalah WC, kemudian di sini ada WA. Nah, sebenarnya apakah benda B juga sama ada gaya berat? Itu juga sama, akan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Tapi ini nggak akan kita gunakan. Kenapa? Karena benda B itu tidak bergerak ke atas ke bawah ya. Benda B itu hanya bergerak ke kanan ke kiri. Jadi yang diperhatikan di sini adalah gaya yang arahnya ke kanan ke kiri. Kalau WC itu akan diperhatikan, kenapa? Karena arah pergerakan C itu adalah ke atas ke bawah. WA juga akan kita perhatikan karena arah pergerakannya ke atas ke bawah gitu ya, sama dengan arah gaya beratnya. Oke, sebelumnya nih kita perhatikan terlebih dahulu, kita tentukan arah pergerakan dari bendanya, dari sistem gitu. Ini kan massa benda B itu adalah 4, massa benda A adalah 3. Kita tulis di sini 3 ya. Kemudian di sini ada 5, kemudian ini adalah 4. Nah, kita tulis kayak gini. Kita perhatikan benda C itu lebih berat daripada benda A. Jadi, kalau misalnya nih teman-teman lagi nimbang sesuatu, kalau misalnya ada salah satu benda yang berat, itu kan berarti timbangan akan bergerak ke yang berat ya. Jadi misalnya ini benda C nih 5 kg, kemudian ini benda A 3 kg. Terus misalnya ini ditimbang. Nah, maka akan kayak gini kan timbangannya. Jadi akan terbawa oleh yang berat. Karena ya berat tadi gitu ya. Berarti ini juga sama. Maka si benda C itu akan bergerak ke bawah gitu ya. Arah percepatannya itu kayak gini. Kemudian benda A itu akan tertarik ke atas. Jadi kayak gini. Karena benda A lebih ringan daripada benda C. Lalu bagaimana dengan benda B? Ya sama ya, berarti kalau ini arahnya ke atas, ini ke bawah, berarti benda B arahnya ke kanan, kayak gini. Gitu ya, jadi arah sistemnya itu kayak gini pergerakannya, jadi benda A akan tertarik ke atas, kemudian benda B akan tertarik ke kanan, dan benda C akan menarik ke bawah, kayak gitu. Oke, setelah kita tentukan arah pergerakan, sekarang langkah pertama kita akan tinjau gaya yang bekerja pada benda A. Gaya A gitu ya, gaya yang bekerja pada benda A. Oke, kita gunakan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, karena kita lagi tinjau gaya A berarti MA dikalikan dengan A gitu ya. A di sini adalah percepatan. Nah, perhatikan ada dua gaya yang bekerja, ada T2 dan WA. Yang mana di sini karena arah pergerakannya ke atas berarti T2 yang arahnya searah ke atas itu akan positif dan WA yang arahnya ke bawah itu akan negatif karena berlawanan arah. Jadi T2 dikurangi dengan WA sama dengan MA dikalikan dengan A. Kita masukkan rumus W itu adalah gaya berat ya, berarti MA dikali G sama dengan MA dikalikan dengan A. Kita masukkan nih nilai-nilainya, T2 dikurangi MA-nya adalah 3 kg, berarti 3 dikalikan dengan G-nya, itu percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per second kuadrat. MA di sini adalah 3 juga, berarti 3A ya.
Jadi T2 dikurangi 3 dikali 10 adalah 30 sama dengan 3A. Kemudian min 30 pindah ruas ke kanan. Jadi T2-nya adalah 3A ditambah 30. Nah, ini kita tulis dulu sebagai persamaan 1. Oke, langkah yang kedua, sama halnya dengan cara pengerjaan yang ini, kita akan tinjau gaya B. Jangan gaya B dulu, gaya di C dulu deh ya. Kita akan gunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A, berarti M-nya di sini adalah MC, karena kita ingin meninjau gaya C. Kita perhatikan, di sini ada dua gaya juga yang bekerja, T1 ke atas dan WC ke bawah. Kita lihat lagi A-nya atau pergerakan dari benda C itu akan ke bawah, maka gaya yang arahnya ke bawah yaitu WC akan positif, sedangkan T1 itu akan negatif karena arahnya ke atas, berlawanan arah dengan pergerakan benda. Oke, berarti sigma F di C itu bisa kita tulis menjadi WC dikurangi T1 sama dengan MC dikali A. Kita masukkan rumus WC adalah MC dikalikan dengan G dikurangi T1 sama dengan MC dikali A. Masukkan MC-nya adalah ini 5 kg, berarti 5 dikalikan dengan G-nya adalah 10, dikurangi T1 sama dengan MC-nya 5 dikali A. Oke, kita tarik garis lurus di sebelah sini aja ya. Nah, 5 dikali 10 adalah 50, jadi 50 dikurangi T1 sama dengan 5A, maka min T1 gitu ya, ini pindah ruaskan 50-nya ke kanan, jadi 5A min 50. Kalau kita ingin T1-nya positif, berarti ini juga harus berubah tanda semuanya. Min 50 jadi positif, jadi 50 kita boleh tulis di depan, 5A jadi negatif karena asalnya positif, jadi 50 dikurangi 5A. Ini adalah persamaan 2. Nah, sekarang langkah yang ketiga, kita akan tinjau benda B. Benda B ya. Rumusnya sama, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M-nya kita tulis MB ya, karena ini kita lagi tinjau benda B. Perhatikan, benda B juga ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 dan T2. Kemudian arah pergerakan dari benda B itu ke kanan, maka T1 positif karena searah ya, dan T2 negatif karena berlawanan arah. Berarti sigma F-nya adalah T1 dikurangi T2 sama dengan MB dikali dengan A. Sekarang kita masukkan T1 itu ini 50 dikurangi 5A. 50 dikurangi 5A. Dikurangi T2-nya ini 3A tambah 30 seperti yang udah kita bahas. 3A tambah 30 sama dengan MB-nya yang ini 4 kg ya, berarti 4A. 4A. Nah, kita buka dulu kurungnya yang ini, jadi 50 dikurangi 5A, min dikali 3A jadi min 3A, min dikali 30 jadi min 30, sama dengan 4A. Sekarang kita selesaikan yang ruas kiri. 50 dikurangi 30 adalah 20, min 5A dikurangi 3A adalah min 8A, sama dengan 4A. Min 8A-nya bisa pindah ruas ke kanan ya, bergabung dengan 4A, jadi 20 sama dengan 4A ditambah 8A, yang mana 4A ditambah 8A adalah 12A. Di sini 12 bisa pindah ruas lagi ke kiri, jadi 20 dibagi 12 sama dengan A, yang mana hasilnya 20 dibagi 12 adalah 1,67 gitu ya. Kita sederhanakan aja deh, gak usah diubah jadi 1,67. 20 bisa dibagi 2 hasilnya 10, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, sama dengan A. Ini masih bisa lagi nih dibagi 2, 10 bagi 2 adalah 5, 6 dibagi 2 adalah 3, sama dengan A. Nah, jadi A-nya adalah 5/3 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini itu bukan A, tapi T1, teman-teman. Jadi sekarang langkah yang keempat kita akan cari T1, di sini aja ya. Nah, langkah keempat kita akan cari T1. Untuk mencari T1, perhatikan persamaan yang ini. Mana ini ya? T1 sama dengan 50 dikurangi 5A. Nah, kita akan gunakan ini. T1 sama dengan 50 dikurangi dengan 5A. Nah, kita masukkan A-nya itu adalah yang ini, yang udah kita bahas tadi, 5/3. Berarti dikali dengan 5/3. T1 sama dengan 50 dikurangi 5 dikali 5 adalah 25 dibagi dengan 3. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya boleh. Jadi T1 sama dengan ini kita samakan dengan 3. 3 dikali 50 adalah 150.
3 dibagi 3 adalah 1, dikali min 25 adalah min 25. Kita tarik garis lurus di sini. T1 sama dengan 150 dikurangi dengan 25 adalah 125 dibagi dengan 3. Jadi T1 sama dengan 125 dibagi 3, hasilnya adalah tetap koma-komaan. Ya, jadi kita tulis aja koma-komaannya gitu ya, 41,7. Nah, jadi boleh ditulis sebagai 125 per 3 Newton gitu ya, kalau nggak mau desimal, atau 41,7 Newton kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.